Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada di Air Mata Ratu Epu Syarifah Ambani Buduran Arosbaya. Madura tersohor sebagai lokasi ziarah makam-makam yang dianggap keramat bertebaran di berbagai pelosok pulau ini. Salah satu makam keramat yang paling sering disebut-sebut adalah Pasarian Air Mata atau makam Ratu Ibu. Di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, legenda makam Ratu Epu yang mata airnya dianggap keramat membuat tempat ini populer. Makam Ratu Ibu adalah makam seorang wanita yang bernama Syarifah Ambani. Konon wanita inilah yang melahirkan Raja-Raja Madura menurut dokumen sejarah. Syarifah Ambani adalah keturunan dari Sunan Giri, Gresik yang dipersunting oleh Cakraningrat I. Dari Madura, Cakraningrat I memerintah Madura pada tahun 1624 atas perintah dari Sultan Agung Mataram. Istri Cakraningrat yang bernama Syarifah Ambani yang selalu tinggal di Keraton Sampang. Dari perkawinannya kali ini, dia mempunyai 3 orang anak, yaitu Raat Mojonegoro, Ri Udagan, dan Ratu Mertopati. Syarifah Ambani adalah figur seorang istri yang taat dan patuh pada semua perintah suaminya. Alkisah, walaupun Penembahan Cakraningrat I ini memerintah di Madura, tetapi beliau banyak menghabiskan waktunya di Mataram, membantu Sultan Agung. Melihat keadaan yang demikian, Syarifah Ambani merasa sangat sedih. Siang malam beliau menangis meratapi dirinya. Akhirnya beliau bertekad untuk menjalankan pertapaan. Kemudian bertapalah Syarifah di sebuah bukit yang terletak di daerah Buduran Arosbaya. Dalam tapanya, beliau memohon dan berdoa semoga keturunannya kelak sampai pada 7 turunan dapat ditakdirkan untuk menjadi penguasa pemerintah di Madura. Dalam pertapaannya itu, secara rohaniah, beliau bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dari pertemuan itu, beliau memperoleh kabar bahwa permohonannya dikabulkan. Betapa senangnya hati beliau, akhirnya beliau bergegas pulang kembali ke Sampang. Selang beberapa lama kemudian, Penambahan Cakraningrat I datang dari Mataram. Diceritakanlah semua pengalaman semenjak suaminya berada di Mataram, bahwa beliau menjalankan pertapaan, dan diceritakan pula hasil pertapaannya kepada Penambahan Cakraningrat I. Setelah selesai mendengarkan cerita istrinya itu, Penambahan Cakraningrat bukanlah merasa senang. Akan tetapi, beliau merasa sedih dan kecewa terhadap istrinya. Mengapa beliau hanya berdoa dan memohon hanya 7 turunan saja? Melihat kekecewaan yang terjadi pada diri Penambahan Cakraningrat ini, beliau merasa berdosa dan bersalah terhadap suaminya. Setelah Penambahan Cakraningrat kembali ke Mataram, beliau pergi bertapa lagi ke tempat pertapaannya yang dulu. Beliau memohon agar semua kesalahan dan dosa terhadap suaminya diampuni dengan perasaan sedih. Beliau terus menjalani pertapaannya, selalu menangis dan terus menangis, sehingga air matanya mengalir membanjiri sekeliling tempat pertapaannya membentuk sendang. Arti dari sendang tersebut, kolam di pegunungan dan sebagainya yang airnya berasal dari mata air. Mata air ini tidak pernah kekeringan meski di musim kemarau panjang. Sampai sekarang, masyarakat Madura mempercayai sumber air sendang ini keramat. Terlepas dari masalah percaya atau tidak, air sumur ini diyakini sejumlah orang membawa khasiat jika diminum bisa menyembuhkan penyakit, dan buat para pedagang memerciki barang dagangannya dianggap bisa memperlancar rezeki. Karena diyakini bisa mendatangkan berkah, pengurus makam Air Mata mengemasnya dalam botol plastik kemasan 1,5 liter untuk dijadikan oleh-oleh. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sumbernya ya? Sumber aslinya. Sumber asli. Udah berapa tahun sumber? Udah Ini sumber ratusan tahun. sampai 600 tahunan ini. Orang ini pesuruh di mana-mana tuh jam 3 malam datang gitu. Jadi saya nyimpan. Nah, itu bapak itu namanya siapa? Haji Hamid. Kalau
Kalau Penjaga misalnya air di sini. Jaga air. Iya. kalau misalnya ambil itu bayarnya ke sampean ya Pak? Iya, memang saya yang punya itu. Gunakan itu pulang. Dan Jawa biasanya saya menggunakan ya. Bapak itu selain sebagai obat-obatan mungkin ada manfaat lainnya? Enggak, ini obat segalanya, jangan sampai buang. Gitu. Biar setengah tahun jangan sampai buang, tambah gitu. Iya, berarti airnya itu ya Iya. manfaat gitu. Iya. Ada anu nih gini, yang air bagus. Kira-kira di sini bukanya jam kapan Pak? Hah? Ada tutupnya sini saya yang nunggu. Bebas. Ya. Sampai malam ya Pak? Tapi malam sampai jam 3 malam sudah datang. Sebelum Gigo. Ya kalau ditutup kan kasihan orang yang butuh gitu ya Pak ya. Ini tutup itu memang. Takut kena corona. Corona sekarang. Takut Biasanya jaga kan- keselamatan. Biasanya kan tidak tutup Pak, meskipun pun berapa gitu. Ini dulu. Sekarang Karena corona musim corona takut. ditutup gitu. Sering-sering dikontrol sama polisinya itu. Untuk Bapak sendiri di sini tinggal sama siapa, Mas? Saya sendirian di sini. Sendiri ya? Tiba-tiba kalau mereka datang itu malam, tiba datang. Kalau airnya habis, gitu aja. Ambil malam-malam, gitu. Begini bawa lagi, gitu. Bapak asli mana? Nah, ini di sini saya memang tanah saya di sini. Asli harus bayar. Hah? Asli harus bayar. Iya, harus bayar. Di sini tuh kecamatan harus bayar, buduran air mata. Dulu, itu ibu cari Pak Umi binjak mami itu nangis waktu perang gitu. Jadi jadi sumber gitu caranya. Air matanya ngalir jadi. Ya, ngalir. Dah tahu kalah biar 10 tahun nimur, dah tahu kalah. Oh, jadi sebab itu di sini dinamakan air mata ibu. Air mata ibu aslinya di sini. Aslinya. Kalau di atas itu cuma nama aja di botol kopi. Ambil di sini Ya, yang anunya. dijual di atas itu air itu ya Pak ya. Iya dorong-dorongkan aja, kalau tidak ada dorong-dorong mau ya beli, tidak mau tidak apa-apa. Enggak maksa. Sekarang di sini bisa beli Pak. Iya beli ada di sini. Bapak udah nyimpen ya soalnya Iya. sekarang kan lagi musim Covid jadi tempatnya dikunci gitu ya Pak. Iya, lockdownnya orang Betawi di sini malam-malam. Dalam masa pandemi seperti ini, Pak, masih banyak pengunjung apa gimana, Pak? Masih ada penurunan apa gimana? Ya jembu-jembu ya banyak, jembu-jembu ya orang tuh kurang juga. Dari mana-mana ya Pak. Iya di mana-mana sampai ke Betawi. Betawi. Ini aja Banten. Semua orang sini tersebar sudah. Di Betawi semua. Luar negeri ada nggak, Pak? Ada juga di Kalimantan Timur, Samarinda ada. Banjar ada. Bugis ada. Iya. Kalau Bugis itu kalau hitam tuh malotong. Iya, Malotong. Malotong. Untuk tempat di atas itu makam kerabatnya Ibu Ambasari. Apa gimana? Ini cari Pak Imbiti Mbak Ami atas di atas tuh. Makamnya, untuk di sekitarnya itu, Pak. Hah? Makam-makam di sekitarnya itu. Sama Itu biasanya anak-anaknya. Anak-anaknya ya. anak-anaknya dulu itu. Kan di belakangnya ada mata ibu tuh. Ibu data tuh di sini tuh petapaan semua. Ini kanannya. Dia di sini itu ibu sininya. Iya, kanannya. Ya. Yang jadi makam sekarang itu dulunya tempat petapaan, sekalian pas jadi makam itu. Pak. Enggak, jadi makam dulu. Oh, makam dulu. Terus jadi petapaan, habisnya itu langsung pasti makamin di situ ya, Pak ya. Gitu. Banyak orang apa gitu. Pejai bicaranya aja dapat mengira di sana. Mengira. Terima. Aku kasih air merah. Badikan dia kasih air, saya kasih merah ini. Air biasa, merah semua ini. Pak, di sini selain untuk tempat pengambilan air, di makamnya itu bisa dibuat. Tidak ada kalau di makamnya itu. Airnya netes ke sini. Bisa diziarahin ya Pak. Bisa disiarain. Hah? Bisa disiarain. Bisa ke Ansari Babija Bami guburnya makamnya. Udah Pak, mohon Pak. Tidak beli air. Ya, Nanti benar. Pak, setelah ini. Setelah ini masih Terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan Ya, sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad.